Semut api adalah pencipta rakit hidup. Jika dalam bayangan banyak orang, rakit hanya dibuat dari kayu atau bambu yang diikat dengan tali, maka semut api melakukannya dengan cara yang berbeda. Mereka mencipta rakit dari daging, cakar, serta rahang. Satu persatu dari ribuan semut pekerja yang pemberani mengunci rahang mereka pada kaki semut lain. Mereka saling menggenggam dan menjepit, merajut diri mereka sendiri menjadi sebuah anyaman hidup. Rakit hidup adalah mekanisme pertahanan yang sangat cerdas. Fungsi utama rakit ini adalah memastikan koloni tidak tenggelam oleh banjir. Tanpa rakit, air akan merendam seluruh sarang, membinasakan telur serta larva, bahkan melenyapkan ratu yang menjadi pusat bagi koloni. Dengan mengapung di atas air, rakit itu tidak hanya menyelamatkan seekor semut, tetapi seluruh tatanan sosial serta biologis mereka. Saat tiba musim hujan, ketika air mulai merambat masuk ke dalam liang sarang, koloni semut api tidak pernah panik seperti serangga kecil pada umumnya. Dalam momen ini, masing-masing dari mereka bergegas untuk merajut rakit hidup, tanpa menunggu perintah siapapun dan tanpa ada yang menjadi arsitek tunggal. Mereka digerakkan naluri purba untuk membentuk rakit hidup dengan presisi yang sangat mengagumkan. Tanpa menunggu, mereka menggandeng satu sama lain. Satu rahang semut menjepit kaki rekannya, dan kaki mereka mencengkeram tubuh semut lain. Gerakan ini menyebar seperti gelombang, dimulai dari sekelompok semut yang pertama kali terendam oleh air, hingga akhirnya membentuk jaringan bawah yang disebut sebagai ponton. Ponton berfungsi layaknya fondasi. Di atasnya, individu semut lain mulai memanjat, membawa larva, pupa, dan ratu. Hebatnya, proses ini dilakukan dalam keteraturan insting, seolah mereka tahu persis siapa yang harus berada di bawah dan siapa yang harus berada di posisi paling atas. Mereka bisa membentuk rakit hanya dalam waktu kurang dari 100 detik. Dalam membentuk rakit, mereka membentuk beberapa lapisan. Lapisan pertama adalah semut-semut dewasa yang paling kuat dan biasanya yang sudah terbiasa bertugas di luar sarang. Dengan kata lain, dalam pembuatan rakit hidup ini, mereka adalah prajurit gagah yang menahan beban seluruh koloni. Semut-semut di lapisan bawah tidak tenggelam sebab tubuh mereka menciptakan kantong udara mikroskopik. Kemudian, lapisan tengah diisi oleh semut pembawa yang bertugas menyusun jaringan tubuh dengan barang-barang yang berharga, seperti telur, larva, serta pupa. Lalu lapisan paling atas dihuni oleh ratu yang dikelilingi oleh pengasuh dan penjaga. Dan karena posisi ratu sangat penting dalam koloni, maka jelas dia menempati posisi yang istimewa. Hebatnya, setiap individu semut api memahami posisinya berdasarkan feromon serta pengalaman. Mereka mengikuti jejak kimiawi dari tubuh semut lain guna kemudian menyesuaikan diri seperti bagian dari jaring organik yang hidup. Para peneliti menemukan bahwa semut-semut ini tidak hanya saling menempel, tetapi juga saling mengunci satu sama lain dalam formasi 3 dimensi. Mereka menyesuaikan sudut tubuh, arah kepala, dan posisi kaki untuk membuat struktur yang kuat namun lentur. Setiap titik tubuh bertindak seperti simpul dalam struktur jembatan. Artinya, jika satu bagian tertarik,
maka bagian lain menyesuaikan arah gaya. Hal ini membuat rakit mampu menahan gelombang, arus deras, dan bahkan benturan benda asing. Lebih dari sekedar formasi yang mengagumkan, yang paling menyentuh dari formasi ini adalah fakta bahwa tidak ada satu semut pun yang mencoba menyelamatkan diri sendiri. Bahkan semut-semut di lapisan paling bawah yang tubuhnya bersentuhan langsung dengan air tetap berada di tempatnya, tetap menahan beban, bahkan saat tubuh mereka mulai lemas atau mati. Yang menarik, ketika semut di lapisan bawah mulai lelah atau lemas, semut dari atas akan turun untuk menggantikan posisinya. Perubahan posisi ini dilakukan dengan kecepatan luar biasa, tanpa suara, tanpa perintah, dan sepenuhnya otomatis. Rakit hidup semut api tidak hanya diam dan mengambang. Mereka bisa bergerak menuju arah yang dikehendaki. Dengan mengatur distribusi massa, menggoyangkan bagian tertentu dari rakit, dan merespon arus air, semut api dapat mengemudikan rakit menuju daratan. Pergerakan ini memang tidak berlangsung cepat, tetapi terarah dengan baik. Jika ada daun, batang kayu atau tebing kecil yang terlihat aman, semut-semut di bagian luar mulai menggiring arah rakit. Mereka menggunakan kaki dan rahang sebagai dayung dan terkadang melompat untuk menarik bagian depan rakit. Tetapi bertahan di atas air bukanlah perkara mudah, bahkan bagi semut api yang tampak begitu tangguh. Terdapat banyak bahaya yang mengintai, mulai dari pemangsa, kondisi lingkungan, hingga kelemahan internal mereka sendiri. Tetapi hebatnya, semut api sudah memiliki strategi menghadapi semua itu. Ikan kecil adalah predator yang rakus akan protein. Banyak ikan air tawar yang mencoba memakan semut api ketika mereka hanyut. Namun beruntungnya, rakit hidup juga dilengkapi dengan pertahanan yang efektif. Semut-semut yang berada di tepi rakit adalah prajurit tangguh yang siap menggigit dan menyengat musuh yang mendekat. Maka, ketika ikan kecil menggigit mereka, semut prajurit akan menggigit balik. Racun sengatan mereka akan menyebar ke mulut ikan sehingga memaksa ikan-ikan itu untuk melepasnya. Bukan hanya ikan, katak juga bernafsu untuk menjadikan semut api sebagai santapannya. Tetapi begitu katak mencoba menjilat rakit, yang ada rakit itu menggulung sebagian tubuh ke atas dan mempertahankan perimeter dengan serangan simultan. Terkadang burung pemakan serangga juga mencoba menyambar rakit dari atas. Namun semut-semut bagian luar mengangkat rahang ke udara dan memberikan perlawanan yang aktif. Tetapi yang lebih berbahaya dari semua itu adalah saat air terlalu tenang dan matahari bersinar terik. Dalam kondisi ini, rakit semut api menghadapi bahaya dehidrasi massal. Tubuh semut kehilangan kelembaban, larva bisa mati, dan ratu menjadi lemah. Namun sekali lagi, semut api adalah serangga yang sangat tangguh. Untuk mengatasi masalah ini, semut-semut yang ada di permukaan bergantian posisi, memberikan giliran bagi semut lain untuk mendapat keteduhan. Mereka membuat lapisan ekstra di atas ratu dan larva untuk menciptakan semacam atap dari tubuh mereka sendiri yang bisa menahan panas langsung. Jika rakit hanyut ke sungai atau aliran deras, tekanan air bisa memecah formasi mereka. Namun, semut-semut itu akan menutup rapat struktur, menggulung sisi, dan mengunci rahang lebih kuat. Terkadang, ketika rakit terlalu besar, ia akan terbelah menjadi dua. Tetapi itu bukanlah akhir. Bagian yang terpisah akan membentuk rakit baru,
Dan selama ratu tetap hidup di salah satunya, maka koloni akan tetap bertahan. Hebatnya, rakit hidup semut api bisa bertahan selama 1 hingga 3 minggu. Tetapi itu tidak berarti tanpa risiko. Beberapa semut di lapisan bawah akan mati karena kelelahan, tenggelam, atau kekurangan oksigen. Namun sekali lagi, koloni selalu siap untuk mengatur ulang posisinya. Jika satu semut mati, maka yang lain akan mengganti posisinya. Dengan demikian, rakit hidup bukan hanya cara semut api bertahan dari banjir. Ia adalah bukti bahwa makhluk kecil bisa menjadi simbol luar biasa dari ketangguhan, adaptasi, serta strategi cerdas. Dan lebih dari itu, semut api tidak memanfaatkan rakit hidup semata-mata untuk alat pertahanan. Lebih dari itu, rakit ini juga menjadi alat invasi. Inilah mengapa semut api adalah spesies invasi paling sukses di dunia. Banjir yang bagi makhluk lain adalah bencana, bagi semut api justru adalah kesempatan untuk melakukan ekspansi. Begitu mencapai daratan baru, semut api langsung menyebar ke segala arah, mencari lokasi strategis untuk membangun sarang baru, kemudian menggali dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu 24 hingga 48 jam, koloni baru bisa berdiri, lengkap dengan lorong-lorong serta ruang untuk ratu. Dengan kekuatan ratu dan ribuan pekerja yang selamat, semut api memulai reproduksi, mengumpulkan makanan, dan memulai hidup mereka yang baru. Sarang semut api biasanya dibangun di tanah gembur, berpasir atau liat, dan sering ditemukan di ladang, taman, tepi sungai, atau bahkan di halaman rumah manusia. Mereka tidak suka tempat teduh atau terlalu lembab. Di daerah dengan iklim panas seperti bagian selatan Amerika Serikat, sarang mereka bisa tampak seperti gundukan tanah setinggi 30 hingga 40 cm dengan diameter mencapai 1 meter. Tetapi itu hanya bagian puncaknya saja. Struktur utama sarang semut api menyebar secara horizontal dan vertikal di bawah tanah hingga kedalaman lebih dari 1 meter. Di dalamnya terdapat banyak ruang, mulai ruang untuk ratu, telur, larva, pupa, dan bahkan penyimpanan makanan. Terdapat lorong transportasi dan jendela ventilasi agar suhu tetap stabil. Semut api memanfaatkan pembagian ruang untuk efisiensi. Di dekat permukaan biasanya digunakan untuk penyimpan makanan dan ruang kerja para semut pekerja. Semakin ke bawah terdapat semacam ruang suci, tempat ratu bersemayam dan bertelur tanpa gangguan. Segalanya diatur seperti sebuah kerajaan, sangat rapi, hierarkis, serta strategis. Namun, sistem ini sangat rentan terhadap perubahan cuaca, terutama oleh air. Tatkala hujan deras dan permukaan mulai tergenang, sarang ini bisa berubah menjadi kuburan dalam hitungan jam. Maka, seperti kota yang sudah merancang jalur evakuasi, semut api pun punya protokol luar biasa, yaitu evakuasi massal menuju air. Bukan untuk tenggelam, tetapi untuk membentuk kehidupan baru di atasnya. Kekuatan koloni semut api bukan hanya pada jumlah mereka, tetapi pada pembagian kerja yang sempurna. Di balik ratusan ribu semut yang terlihat sibuk, ada sistem sosial yang sudah teruji selama jutaan tahun. Setiap individu memahami perannya masing-masing. Tidak ada pemalas dan tidak ada pengkhianat. Semuanya tunduk pada satu tujuan, yaitu kelangsungan hidup koloninya. Ratu adalah jantung dari koloni. Ia memiliki tubuh lebih besar dari semut pekerja dan memiliki satu tugas tunggal, yaitu bertelur. Dari tugas itu lahirlah seluruh kerajaan.
Dalam sehari, ratu bisa menghasilkan ratusan hingga ribuan telur, dan hidupnya bisa mencapai 7 tahun atau lebih, jauh lebih panjang dari pekerja atau prajurit. Ratu berada di ruang terdalam sarang, dijaga dengan ketat, disuapi, dan dibersihkan oleh pekerja. Selain ratu, terdapat semut pekerja yang menjadi penghuni mayoritas dalam koloni. Mereka adalah pembangun, pengangkut, perawat, dan penjaga kehidupan sehari-hari. Mereka merawat telur, menyusun sarang, mencari makanan, dan menyusun tubuh menjadi jembatan atau rakit jika diperlukan. Semut pekerja juga terbagi dalam beberapa kelas umur. Yang paling muda bertugas di dalam sarang, dan seiring bertambahnya umur, mereka mulai bertugas keluar, menghadapi bahaya serta eksplorasi. Ketika banjir datang, semut pekerjalah yang mulai membangun rakit dengan menggenggam satu sama lain dengan formasi rapat. Di dalam koloni juga terdapat semut prajurit yang berperan sebagai penjaga dan petarung. Meski tidak semua koloni memiliki semut khusus prajurit, banyak semut pekerja yang berperan ganda sebagai petarung. Mereka memiliki rahang lebih besar serta lebih kuat. Mereka menjaga koloni dari serangan predator, dan jika rakit berada di atas air, merekalah yang membentuk barisan penjagaan. Mereka akan menyengat siapapun yang mendekati rakit, termasuk ikan, burung, dan bahkan manusia. Dengan demikian, bagi semut prajurit, rakit bukanlah tempat istirahat, melainkan benteng terapung yang harus dijaga dari segala ancaman. Kemudian, kasta yang terakhir adalah semut jantan yang lahir untuk melakukan satu hal, yaitu membuahi sang ratu. Setelah kawin dalam ritual nuptial flight, yakni terbang bersama ratu muda untuk kawin, si jantan akan menemui kematian. Mereka memiliki rentang hidup yang sangat singkat, namun sangat penting untuk memastikan kelanjutan koloni. Dalam sistem sosial ini, semut api menunjukkan satu prinsip penting, bahwa kerjasama di atas segalanya. Semut api berasal dari Amerika Selatan, terutama Brasil dan sekitarnya. Tetapi karena kemampuan bertahan hidup yang luar biasa dan kekuatan koloninya, mereka menjadi spesies invasif paling ditakuti di berbagai penjuru dunia. Mereka dibawa ke Amerika Serikat bagian selatan melalui kapal kargo sekitar tahun 1930-an, dan sejak itu menyebar seperti kobaran api yang tidak terkendali ke berbagai belahan dunia, termasuk Australia, Cina, Karibia, dan bahkan wilayah Asia Tenggara. Nama yang tersemat pada mereka tentu saja bukanlah sekedar nama. Mereka benar-benar menyengat seperti api. Dalam tubuh kecil mereka tersembunyi alat penyiksa mikroskopik bernama stinger yang menyuntikkan racun alkaloid bernama solenopsin. Bagi sebagian besar makhluk hidup, dari serangga kecil hingga manusia, sengatan ini bukan hanya menyakitkan, tetapi juga bisa mematikan. Semut api tidak seperti lebah yang hanya bisa menyengat satu kali. Mereka bisa menyengat berulang-ulang. Mereka menggigit terlebih dahulu dengan rahangnya untuk mencengkram kulit korban, lalu melengkungkan tubuhnya dan memasukkan sengat ke dalam kulit. Setelah itu, mereka menyuntikkan racun. Lalu dalam sekejap muncul rasa panas seperti terbakar, benjolan merah yang dalam beberapa jam berubah menjadi lepuhan putih, juga rasa gatal luar biasa yang bertahan berhari-hari. Pada manusia yang alergi, racun ini bisa memicu reaksi anafilaksis, yaitu reaksi imun ekstrim yang menyebabkan sesak nafas, pembengkakan, dan bahkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Dalam jumlah besar dan simultan, sengatan semut api bisa membunuh anak burung, anak tikus, bahkan kelinci.
Bahkan, sapi yang rebahan di atas sarang semut api bisa mengalami infeksi dan kehilangan bagian kulit akibat gigitan massal. Semut api memiliki taktik militer yang mengejutkan untuk ukuran makhluk tanpa otak pusat. Mereka dapat melakukan serangan secara massal. Ketika musuh menginjak sarang, puluhan hingga ratusan semut bisa keluar sekaligus, menyebar ke seluruh tubuh musuh, lalu menyengat dengan serentak. Saat satu semut menemukan ancaman, ia melepaskan feromon yang akan memicu semua semut dalam radius puluhan meter untuk menyerang. Mereka bisa melakukan pengepungan mangsa besar seperti belalang dengan formasi cincin. Semua bagian luar menjaga perimeter, yang di tengah melumpuhkan mangsa secara bertahap. Dan hebatnya, mereka juga memiliki ketahanan yang luar biasa. Bukan hanya dalam menyerang, tetapi mereka juga sulit untuk dibunuh. Mereka tidak langsung mati oleh air atau benturan ringan, dapat bertahan hidup meskipun kehilangan sebagian kaki atau rahang, dan mampu bangkit dan tetap menyerang bahkan di saat mereka terluka sekalipun. Mereka adalah prajurit yang tidak kenal lelah, tidak gentar, dan tidak mudah mati.